akan dijelaskan bagaimana cara menentukan waktu berdasarkan perbedaan letak bujur suatu daerah. Sebelumnya mungkin kita pernah mengenal itu ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, seperti gambar peta yang terlihat, itu untuk yang bagian berwarna merah itu waktu Indonesia Barat, kemudian yang berwarna biru itu waktu Indonesia bagian tengah, dan yang kuning waktu Indonesia bagian barat, di mana masing-masing daerah itu antara yang berdekatan memiliki perbedaan waktu 1 jam. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena pengaruh rotasi bumi atau pengaruh dari bumi yang berputar pada porosnya. Oke, bisa dilihat ilustrasi ya. Di sini kalau kita perhatikan ada bagian yang terkena cahaya matahari dan ada bagian yang tidak terkena cahaya matahari. Bagian yang terkena cahaya matahari itu kondisinya siang, dan bagian yang gelap atau yang tidak terkena cahaya itu adalah waktunya lagi malam. Nah, di sini karena perbedaan itu ya, perbedaan dapatnya bumi yang terkena cahaya matahari itu yang menyebabkan perbedaan waktu. Kalau kita perhatikan ya, bumi yang dibuat dalam bentuk garis lintang dan bujur. Nah, untuk garis yang dari atas ke bawah itu dinamakan garis bujur. Ketika bagian di sini terkena cahaya matahari, misalkan ini cahaya matahari, maka di sini bagiannya adalah siang, sementara di sini akan menjadi malam. Di sini cahaya mataharinya. Oke, namun ini perlahan berputar, maka di sini akan terjadi perbedaan waktu. Nah, di sini mungkin siang, tepat jam 12, bergeser ke sini nanti sudah jam 11, dan sampai ke sini bergeser hingga di sini tepat jam 12 malam. Di sini tadi jam 12 siang. Ini bumi ini berputar sehingga ini juga akan bergeser ke sini menuju jam 12 siang. Nah, sebab perbedaan waktu tadi yang pertama dipengaruhi karena rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya. Kemudian ini dipengaruhi karena perbedaan bujur suatu wilayah, sehingga itu terjadi perbedaan bagian yang terkena cahaya matahari. Ini yang tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa diambil kota Greenwich sebagai standar titik nol untuk bujur. Kemudian kalau kita perhatikan, satu kali putaran itu 360 derajat. Sementara dalam waktu kita mengenal itu 24 jam. Sehingga untuk 1 jam itu 360 dibagi 24 derajat. Dan diperoleh 1 jam itu 15 derajat. Sehingga setiap perbedaan waktu 1 jam itu artinya terjadi perbedaan bujurnya 15 derajat. Nah, ini penting untuk diingat. Selanjutnya, kalau kita jadiin dalam menit, 1 jam itu 60 menit. Dimana tadi dikatakan 15 derajat. Sehingga untuk 1 derajat itu perbedaan waktunya adalah 4 menit. Itu untuk hubungan antara perbedaan waktu dan garis bujur. Jadi yang perlu sekali diingat adalah bagian yang di kotak merah. 1 jam itu 15 derajat atau 1 derajat itu terjadi perbedaan waktu 4 menit. Kembali ke peta tadi. Nah, ini tadi kota Greenwich ya, kira-kira di sini di Eropa. Oke, ini garis nol bujur. Sesuai arah mata angin, oke, di sini adalah
timur, di sini barat. Oke, sehingga di sini bagian yang ini disebut dengan bujur timur dan bagian yang di sini disebut dengan bujur barat. Nah, jadi setiap bujur timur, setiap ke sini berarti waktunya akan bertambah 1 jam. Setiap penambahan 15 derajat. Kemudian ke sini berkurang 15 derajat untuk setiap berkurang 1 jam untuk setiap 15 derajat. Nah, agar lebih memudahkan mengingat, ini kita anggap sebagai sumbu koordinat, artinya di sini kan bagian yang positif yang di kanan ya, berarti di sini nambah. Sementara di sini adalah bagian yang negatif, berarti di sini berkurang nanti waktunya. Nah, agar lebih mudah, kita lihat dalam bentuk contoh soal. Contoh soal pertama, suatu saat di kota Greenwich menunjukkan pukul 2. Pukul berapa di kota A yang terletak 60 derajat BB atau bujur barat dan di kota B yang terletak 50 derajat bujur timur. Nah, di sini kita asumsikan waktunya dalam sistem 24 jam ya. Nah, penyelesaian soal seperti ini ya, kita beri ilustrasi dulu di sini di kota Greenwich. Oke, ini 0. Nah, sementara kota A terletak 60 derajat bujur barat, berarti di sini kota A dan di sini kota B. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan yang pasti di kota A jamnya sebelum jam 2. Oke, sebelum jam 2. Sementara di kota B itu udah lebih dari jam 2. Ingat, untuk ke kanan itu ditambah, ini berkurang. Jadi ini jam 2 lebih, di sini jam 2 kurang. Oke, kita selesaikan untuk soal yang A. Oke, 60 derajat bujur barat. Nah, Greenwich-nya itu kita anggap standarnya 0, berarti kalau untuk 1 derajat itu tadi dikatakan perbedaan waktu 4 menit. Nah, kalau untuk 60 derajat artinya perbedaan waktunya 4 dikali 60. Jadinya di sini 240 menit. Atau kalau kita jadiin ke jam, ini 4 jam. Oke, karena kota A terletak di bujur barat, artinya waktu di pukul A ini adalah 4 jam sebelum jam 2. Jam sebelum jam 2, yaitunya adalah kita hitung mundur jam 1, jam 12, jam 11, dan jam 10. Artinya di kota A ini menunjukkan pukul 10 malam. Tapi ini di hari sebelumnya. Nah, semisal di Greenwich pada hari ini tanggal 4, artinya di kota A itu adalah tanggal 3, dimana tepatnya itu pada pukul 22 ya, untuk jam 10. Kemudian untuk soal yang B, itu kota B terletak 50 derajat bujur timur. Hampir sama, 1 derajat itu 1 derajat itu 4 menit. Kalau untuk 50 derajat ini jadinya 4 dikali 50 menit, sehingga diperoleh 200 menit. Nah, kalau kita jadiin dalam jam, 200 menit ini 200
dibagi 60, ini akan didapat 3 jam 20 menit. Oke, karena kota B terletak di bujur timur, artinya ketika di Greenwich jam 2, maka kota B tersebut 3 jam 20 menit setelah jam 2. Atau kita bisa tulis ini jam 2 ditambah 3.20 diperoleh ini 5.20. Artinya di kota B sekarang adalah pada pukul 5.20 di hari yang sama. Untuk contoh soal yang kedua, suatu saat di Greenwich menunjukkan pukul 18, tentukan posisi bujur dari kota C yang menunjukkan pada pukul 14.00 dan di kota D yang menunjukkan pukul 21.20. Ya, kita asumsikan di sini waktunya dalam sistem 24 jam. Sama seperti yang tadi, kita tetapkan dulu titik standarnya. Di sini titik Greenwich atau titik 0 itu pada pukul 18. Nah, sementara kota C pukul 14, artinya kota C itu sebelum Greenwich ya, karena jamnya di sebelum 6 jam 18. Sementara di kota D pukulnya adalah 21.20, sehingga kota D tersebut setelah jam 18 atau berada di setelah Greenwich 21.20. Kita tahu di sini adalah bujur barat dan di sini adalah bujur timur. Artinya kita sudah tahu kota C itu berada di bujur barat, sementara kota D ada di bujur timur. Nah, sekarang kita lihat untuk nilainya. Kita cari selisih waktunya. Selisih waktunya adalah dari jam 18 sampai jam 14. Nah, di sini terjadi perbedaan waktu 4 jam. Oke, kita ingat lagi, untuk 1 jam itu terjadi perbedaan derajatnya 15 derajat. Sehingga kalau untuk 4 jam, nah ini kita kali 4 ya, ternyata ini juga harus dikali 4. Jadi 15 kali 4 derajat. Ini diperoleh 60 derajat. Untuk 60 derajat, karena tadi kita ketahui pukul 14 itu pasti sebelum pukul 18. Kota C itu 60 derajat ada di bujur barat. Untuk soal yang B-nya, kota D menunjukkan pukul 21.20. Nah, terjadi perbedaan waktu di sini 21.20 dikurang 18. Nah, di sini terjadi perbedaan waktu 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Nah, kembali ke kita hitung jamnya terlebih dahulu ya. 3 jam. Nah, itu artinya derajatnya 3 kali 15 derajat. Di sini diperoleh 45 derajat. Masih ada sisa waktu 20 menit. Nah, 20 menit itu berapa derajat? Nah, kalau kita perhatikan atau kita ingat yang tadi, perbedaan waktu itu 1 jam 15 derajat. 15 derajat. Artinya untuk atau ini 60 menit ya. Berarti ini untuk 15 derajat. Artinya kalau ini kita bagi 15, ini 1 derajat. Ini kalau dibagi 15, 4 menit. Jadi untuk 4 menit derajatnya itu 1 derajat. Jadi kalau untuk 20 menit itu terjadi 5 derajat. Oke, sehingga totalnya adalah di sini 50 derajat. Oke, 50 derajat. Nah,
kita sudah mengetahui tadi ya, 50 derajat. Kota D itu ada di bujur timur. Nah, jadi kota D itu berada 50 derajat di bujur timur. Kita lihat model soal lainnya di soal ketiga. Waktu di kota E menunjukkan pukul 7.30. Jika kota E berada pukul 15 derajat WB dan kota F terletak pada 45 BT, tentukan waktu di kota F. Nah, di sini langkah penyelesaiannya sama. Oke, ini Greenwich-nya. Oke, di titik 0 derajat. Di sini bujur barat 15. Ini bujur barat, ini bujur timur. Di sini ada 45 derajat. Nah, sehingga selisihnya di sini ini 45 tambah 15. Berarti selisihnya di sini adalah 60 derajat. Nah, kita lihat di sini 60 derajat. Itu berapakah waktunya? Nah, kita ingat perbandingan tadi. Untuk 1 derajat itu 1 derajat 15, 1 derajat itu sehingga kalau untuk 60 derajat itu 60 kali 4 menit. Ini 240 menit. Artinya di sini kalau kita jadiin dalam jam, 4 jam. Nah, karena kalau kita perhatikan kota F itu berada setelah kota E ya, karena ada di kanannya yang ini. Jadi setelah ya, maka jamnya itu 7.30. Nah, 4 jam setelah jam 7.30 itu ditambah 4. Artinya di sini menunjukkan pukul 11.30. Berikutnya model soal lain. Waktu di kota G menunjukkan pukul 6. Jika kota E terletak pada 30 BB dan waktu di kota H menunjukkan pukul 8, tentukan garis bujur posisi kota H. Nah, di sini sama. Kita bikin standarnya di Greenwich-nya di sini. Nah, kota G pukul 6. Jadi kita anggap di sini kota G pukul 6. Dan kota E itu terletak 30 BB. 30 BB. Pukulnya pukul 6. Kemudian kota H menunjukkan pukul 8. Artinya kota H berada setelah kota G. Kota H berada setelah kota G. Nah, kita lihat di sini perbedaannya itu 2 jam. Oke, untuk 1 jam itu 15 derajat. Artinya kalau untuk 2 jam itu perbedaannya 30 derajat. Sehingga kota H berada itu 30 derajat setelah BB. Oke, berarti BB ini kita anggapkan negatif, berarti di sini nambah 30. Jadi 30 ini negatif untuk BB karena standarnya 0 itu ada di Greenwich. Tambah 30. Artinya 0. Berarti kota H berada 0 derajat. Oke.
Dengan kata lain, kota H itu adalah kota Greenwich. Nah, itulah beberapa contoh soal dan penyelesaian mengenai cara menentukan waktu berdasarkan garis bujur. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe channel ini.